Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Salam hormat dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah meluangkan waktu dan meringankan langkahnya, Pak Andreas Patatedang, Sarjana Hukum. Dimohon kepada rekan-rekan kerja selama Bapak mengabdi dan bekerja dalam hal ini lembaga pemasyarakatan. Berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin melihat dan belum melihat untuk bisa menengok dan bisa melihat masuk dari depan kemudian lewat samping, sebab sesi terakhir tidak ada kesempatan untuk kita menengok dan melihat karena ada upacara. Diberikan kesempatan sebab di sesi terakhir tidak ada, mengingat ada upacara pemakaman almarhum Bapak Andreas Patatedang, Sarjana Hukum, hari Jumat tanggal
21 Januari 2021 segera dimulai. Hidup adalah kesempatan. Pengkhotbah berkata, ada waktu dan ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Almarhum diberi kesempatan oleh Tuhan Sang Maha Kuasa untuk ada di dalam dunia yang fana ini selama kurang lebih 55 tahun. Dan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 almarhum menghembuskan napas yang terakhir di rumah sakit rujukan John P. Tuanane kilometer 22 jam 5 sore karena sakit. Acara yang kelima yaitu upacara pemberangkatan jenazah. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, kita beranjak pada acara yang kedua yaitu pembacaan riwayat hidup yang akan disampaikan oleh Ibu Christina Anuboba, sarjana hukum. Dengan kasih dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan membaca daftar riwayat hidup dari almarhum Bapak Andarias Patatedang SH. Riwayat keluarga: almarhum yang bernama lengkap Andarias Patatedang, sarjana hukum, lahir di Tina pada tanggal 5 Juni 1965 dari pasangan suami istri Bapak Pali dan Ibu Totong. Almarhum adalah anak ketujuh dari 11 bersaudara. Almarhum menikah dengan Ibu Ludia Lolok Parama di Sorong pada tanggal 19 September 1992 dan dikaruniai anak 3 orang yaitu Yuniati Tedang, Yunita Tedang, dan Yonatan Pali. Riwayat pendidikan: almarhum menamatkan sekolah dasar SD tamat pada tahun 1977. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMP Negeri Ulusalu tamat pada tahun 1981. Almarhum melanjutkan pendidikan selanjutnya pada STM Negeri Makale tamat pada tahun 1985 dan selanjutnya melanjutkan pendidikan S1 di Unamin Sorong, lulus pada tahun 2006. Riwayat pekerjaan: almarhum mulai bekerja di Departemen Kehakiman Irian Jaya pada tanggal 1 Maret 1992, diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong, dan selanjutnya pada tanggal 1 April 1993 diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong. 1. Almarhum mendapat kenaikan pangkat golongan 2B pada tanggal 1 April 1996. 2. Almarhum mendapat kenaikan pangkat golongan 2C pada tanggal 1 April tahun 2000. 3. Almarhum mendapat kenaikan pangkat golongan 2D pada tanggal 1 April tahun 2004. 4. Almarhum mendapat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah golongan 3A pada tanggal 1 April tahun 2008. 5. Almarhum menduduki jabatan sebagai Kasubsi Keamanan pada tanggal 7 Mei 2012. 6. Almarhum mendapat kenaikan pangkat golongan 3C pada tanggal 1 April tahun 2016. 7. Almarhum menduduki jabatan sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan KPLP pada tanggal 14 Desember tahun 2016. 8. Almarhum mendapat kenaikan pangkat golongan 3D pada tanggal 1 April tahun 2020. 9. Almarhum menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Administrasi dan Tata Tertib pada tanggal 2 Juni tahun 2020 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat
Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong. Riwayat sakit, almarhum mulai mengalami sakit pada hari Senin tanggal 12 Januari tahun 2021 dan pada tanggal 14 Januari dilarikan ke Rumah Sakit Mutiara, dirawat jalan, dan pada tanggal 18 Januari 2021 kembali mengalami sesak napas dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Sorong untuk mendapatkan pengobatan. Semua upaya telah dilakukan oleh keluarga, namun Tuhan berkehendak lain. Pada hari Selasa, tanggal 19 Januari tahun 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, almarhum mengembuskan napas terakhir atau meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sorong. Almarhum Bapak Adarias Patatedang SH meninggalkan istri, Ibu Ludia Lolok Parama, dan 3 orang anak, serta 1 menantu dan 1 cucu laki-laki, Cuardi Patiwael. Demikian riwayat hidup almarhum Bapak Adarias Patatedang, Sarjana Hukum, Sorong, 22 Januari tahun 2021. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong, Gustav N.A. Rumaikewi SH.MH, NIP 1966 1114 1991 03 1002. Demikian pembacaan daftar riwayat hidup, waktu dan tempat kami kembalikan. Demikian pembacaan daftar riwayat almarhum. Kepada Ibu Christine Nuhoba disampaikan terima kasih. Kita beranjak kepada acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong, mohon izin kami menyebut nama Bapak Gustav Rumaikewi SH.MH. Dengan kasih kami persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Tedang beserta anak-anak dan cucu dan menantu yang lagi berduka. Yang saya hormati Perhimpunan Masyarakat Toraja Kota Sorong dan juga Kabupaten Sorong. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, rekan-rekan dari Bapak Tedang yang mungkin tidak saya sebut satu persatu, keluarga besar pengayoman baik dari Lembaga Pemasyarakatan, dari Balai Pemasyarakatan, dari Imigrasi, dan juga warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong, serta seluruh handai taulan yang berada di Sorong maupun yang berada di kampung halaman tempat kelahiran Bapak almarhum Bapak Tedang. Pertama-tama patut kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara, adik, kakak, kita tahu bahwa manusia bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Kepala Kantor Wilayah. Beliau baru pulang dari Bintuni kemarin dalam perjalanan menuju Mangkuari, dan beliau menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir. Telah terbujur kaku Bapak, rekan, saudara Adarias Patatedang, Sarjana Hukum. Secara iman Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengatur beberapa hal. Saya mulai bergabung di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong, tepatnya dilantik sebagai kepala lembaga pada tanggal 2 Juni tahun 2000.
13 hari sampai dengan tanggal 19 yang lalu. Bekerja sama, bekerja bersama, tetapi juga bekerja bersama-sama. Almarhum Bapak Andreas Patatedang, beliau adalah orang yang sangat disiplin dan memiliki dedikasi yang tinggi. Ketika diperintahkan untuk melaksanakan tugas-tugas, beliau tidak pernah tawar, tidak pernah komplain, tetapi beliau melaksanakan, walaupun seberat apapun beliau laksanakan. Beliau bukan saya baru kenal, beliau ini sudah lama sejak jadi kepala keamanan. Beban tanggung jawab yang negara berikan dan tanggung jawab sebagai kepala keamanan di sebuah lembaga pemasyarakatan itu sangat berat. Mentaati apa yang menjadi perintah pimpinan. Semoga apa yang beliau kerjakan, beliau tanamkan, dapat ditiru. Saya mewakili seluruh rekan-rekan dari kantor wilayah dan juga mewakili kepala divisi pemasyarakatan, karyawan-karyawati baik di lembaga pemasyarakatan, di imigrasi, dan juga di balai pemasyarakatan kelas 2 Sorong. Kami menyampaikan terima kasih kami yang setinggi-tingginya atas pengabdian, kerjasama, dan juga di dalam tugas-tugas sehari-hari. Kita berterima kasih bahwa apa yang sudah dikerjakan kiranya menjadi amal bakti dan juga merupakan landasan yang akan Tuhan lihat dan akan membalas itu kepada keluarga. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada satu yang perlu saya sampaikan. Di akhir Pak Dedang mengalami kesakitan, disampaikan kepada Ibu, tolong menyampaikan pesan saya kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan. Saya biasa bicara keras, saya biasa marah, itu bukan karena saya benci, tetapi itu merupakan tugas yang harus saya laksanakan. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu pesan beliau ketika saya ketemu dengan Ibu kemarin setelah melihat jenazah. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya juga apabila di dalam tugas kerja kita sehari-hari, baik sebagai teman, sebagai bawahan, sebagai rekan sekerja, mungkin ada hal-hal yang dilakukan yang mungkin menurut norma agak bertentangan. Dari tempat ini mewakili keluarga juga saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga beliau dalam ketenangannya dilindungi oleh Tuhan. Saya tidak banyak atau tidak panjang lebar untuk menyampaikan. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan terima kasih banyak. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Sorong, kepada Bapak disampaikan terima kasih. Kita akan beranjak kepada sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia Kota Sorong. Mohon izin kami menyebut nama Bapak Insinyur Daniel Malute MSI. Namun sebelumnya kita akan mendengar pujian penyembahan dari keluarga besar Lembaga Pemasyarakatan. Kepada keluarga besar Lembaga Pemasyarakatan dipersilahkan. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia Kota Sorong. Mohon izin kami menyebut nama Bapak Insinyur Daniel Malute MSI. Waktu dan tempat disediakan. Yang saya hormati dan kasihi Ketua PHMJ, GKI, Maranatha dan seluruh majelis jemaat yang hadir. Yang saya hormati dan kasihi Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong dan seluruh staf, bahkan seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas bersama-sama ibu dan anak-anak dan seluruh keluarga yang memangku duka untuk memberikan dukungan doa pada pemangku duka. Tetapi semua orang akan menghadapinya, bahkan sudah pernah mengalaminya. Kita yang hadir ini pasti pernah merasakan yang namanya kehilangan orang yang kita cintai dan anak-anak dan cucu hari ini. Tentu kita semua kehilangan. Harus diharapkan ada di dalam keluarga. Sebagai bapak, sebagai imam dalam keluarga. Demikian juga Lembaga Pemasyarakatan Sorong tentu juga merasa kehilangan tadi
tentu merasa kehilangan. Semua pasti kaget mendengar berita tentang kepergian oleh Bapak Andarias Petek Dam. Yang tentu kita yang tidak mendengar berita bahwa beliau sakit, tiba-tiba kita ikut berduka cita, tetapi juga ikut mendukung dalam doa. Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang sejati bagi ibu dan anak-anak dan seluruh keluarga. Izinkan saya menitip pesan untuk kita seluruh masyarakat Toraja, Kota Sorong, bahwa baru-baru ini terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat, dan sesuai dengan himbauan dari PMTI Pusat yang dilanjutkan oleh IKT, pengurus IKT Provinsi Papua Barat, bahwa diharapkan kita ikut berpartisipasi memberikan sumbangan mendukung masyarakat kita di sana yang ditimpa oleh kemalangan lewat bencana gempa bumi ini. Untuk itu sudah ada les disiapkan oleh sekretaris untuk dibagi ke rayon, dan nanti mohon ketua-ketua rayon, pengurus rayon untuk mengedarkan les itu kepada seluruh anggota di rayon. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih, dan dalam penyampaian sambutan ini apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia Kota Sorong. Kepada Bapak disampaikan terima kasih. Kita akan mendengarkan pujian penyembahan dari Jemaat Maranatha Rayon Ribu. Waktu dan kesempatan diberikan. Rayon Ribu disampaikan terima kasih. Kita akan beranjak kepada sebutan yang ketiga, yaitu ungkapan hati yang akan disampaikan oleh keluarga. Mohon izin kami menyebut nama Bapak Dr. Andrus A.K. Lalo. Kepada Bapak disilahkan. Yang terhormat Ketua PHMJ GKI Maranatha beserta seluruh majelis, yang saya hormati Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong, yang saya hormati Ketua PNPI dan Ketua-Ketua Rayon, Ketua Kerukunan IKT Kabupaten Sorong, sidang pergabungan yang Tuhan Yesus kasihi. Pertama-tama izinkan saya mewakili keluarga besar Tedang Paramak sepatah kata sebagai ungkapan hati dari keluarga atas terpanggilnya suami, ayah, opa dari tengah-tengah keluarga di sini. Dalam kedukaan ini kami ingin menyampaikan sepatah kata
berkaitan dengan kepergian almarhum. Setelah dia ditolak oleh seluruh rumah sakit yang ada di Kota Sorong, almarhum pada tanggal 18 dilarikan ke rumah sakit kabupaten. Yang ada barangkali di benak rumah sakit yang ada di Kota Sorong adalah almarhum ini pasti COVID-19, sehingga tidak mau merawat dan menerima kehadiran almarhum. Dalam proses kematian atau meninggalnya anak kami ini, ada pembelajaran buat saya pribadi dan mungkin saya ingin bagikan bagi kita semua supaya menjadi perhatian. Sekecil apapun yang ada luka di tubuh kita perlu diwaspadai. Apalagi kalau kita bergelimang dengan hal-hal yang kotor. Ternyata setelah kematian almarhum, sekitar pukul 15 atau jam 3 sore saya mendapat informasi dari Mama Ola atau Ibu Amos Kasih. Saya baru pulang dinas, saya pas baru duduk mendapat berita bahwa Bapak Lian sudah meninggal. Kaget, bukan kepala. Masa iya? Mama Ola bilang, singgah jemput saya, kita ke rumah sakit kilometer 22. Saya bergegas untuk ke rumah sakit. Saya tiba, kami bertiga, jenazah masih di IGD. Dan beberapa saat kemudian jenazah didorong, dibawa ke kamar jenazah. Kenapa? Karena hasil swabnya belum keluar. Karena informasi awal bahwa hasil rapid testnya atau yang biasa disebut IgG kan itu reaktif. Sehingga orang beranggapan kalau reaktif 99% pasti COVID. Bagaimana tidak reaktif? Karena dia panas tinggi. Tetapi yang ada di benak saya, beliau meninggal karena tetanus. Karena saya dididik, saya punya pengetahuan untuk itu. Nah, kenapa Bapak Ibu harus perhatikan, apalagi kalau luka dan memulai kita panas dingin, lebih baik segera suntik ATS, anti tetanus serum. Karena racun dari bakteri Clostridium tetani itu sangat luar biasa, toksinnya sangat tinggi, sehingga bisa dalam 1 kali 24 jam kita meninggal. Supaya Bapak Ibu, terutama kalau yang bersih, makan obat, dan kalau perlu. Ketika kami sampai, bagi Tuhan karena masih sempat ketemu ponakan saya yang bekerja di rumah, dan beliau langsung menelpon langsung ke dokter yang menangani swabnya. Jawaban dari balik telepon, tunggu 1,5 jam. Kami sabar menunggu. Dan ketika HP dari Bapak Martin berdering, jantung saya berpacu. Tapi di balik itu keyakinan saya, beliau meninggal karena tetanus. Dan puji Tuhan jawaban dari dokter negatif. Langsung saya berdiri, saya dekati istri almarhum. Saya bilang, sabar, jenazah bisa kita bawa pulang. Pihak rumah sakit Kabupaten Sorong serta seluruh perawat yang ada, mantri yang ada, yang telah berjuang berusaha untuk menolong anak kami. Tetapi manusia boleh berusaha, Tuhan juga yang menentukan.
Yang kedua, kepada seluruh warga Lapas yang pada saat itu, saat kami sudah sampai di rumah sakit, perhatian yang luar biasa dari rekan kerja. Dalam waktu singkat mereka sudah ada di sana dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan akan kami bawa pulang jenazah almarhum. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong beserta seluruh staf atas dukungan doa, dukungan material dan moral sehubungan dengan terpanggilnya anak saudara kekasih kami pada tanggal 19 Januari yang lalu. Berikutnya kami menyampaikan terima kasih yang sama kepada Ketua PHMJ GKI Maranatha beserta seluruh jemaat yang ada atas pelayanan yang sudah diberikan kepada keluarga, memberi penghiburan kepada keluarga dan kami semua yang mengalami duka cita. Tuhan membalaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang sama kepada pengurus BMTI dan ketua-ketua RON, ketua-ketua kerukunan di lingkungan BMTI yang telah mendukung dalam berbagai hal sehingga memberikan penghiburan kepada kami keluarga, khususnya kepada istri, anak-anak, cucu dan menantu. Dan kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang sempat hadir bersama-sama dengan kami 3 hari 3 malam, membagi duka, saling menghibur satu dengan yang lain. Kami menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada kita semua. Saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Pertama kepada tetangga yang ada, jika sepanjang 3 hari 3 malam kami ada di sini mengganggu ketentraman Bapak dan Ibu, kami mohon dimaafkan. Dan kepada semua pihak yang datang melayat karena pelayanan kami yang barangkali kurang maksimal, kami mohon dimaafkan. Dan paling terakhir saya sampaikan kepada seluruh warga yang ada, jika semasa hidupnya almarhum ini ada utang piutang yang berkaitan dengan almarhum, tolong segera disampaikan kepada kami keluarga supaya kami bisa menyelesaikan itu dengan baik. Bapak dan Ibu sidang pergabungan yang saya hormati, itulah ungkapan hati kami dari keluarga. Dan apabila dalam penyampaian ini ada tutur kata saya yang kurang pas, mohon dimaafkan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat siang. Demikian ungkapan hati yang telah disampaikan oleh keluarga kepada Bapak, disampaikan terima kasih. Kita beranjak kepada acara yang keempat, yaitu ibadah pertama di rumah duka yang akan dipimpin oleh, mohon izin kami menyebut nama, Bapak Pendeta Ren Tanawani STH MTH. Mari kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita. Bapak Ibu sidang pergabungan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mulai dengan ibadah di rumah duka ini. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan bersama-sama. Aja
ia ukir bersama kita, dan begitu banyak karya yang telah dia berikan sepanjang hidup bagi keluarga, tapi juga bangsa dan negara. Dia yang menjadi idola dan dia harapan kami yang dibanggakan. Dan memang begitu berharga untuk tidak dilupakan, sekalipun sekarang dia sudah tak bernyawa. Dia akan pergi untuk selama-lamanya. Dia dipanggil mendahului kita untuk menghadap Sang Halik yang mengasihinya. Di saat ini kita semua kehilangan dia, almarhum Andarias Patatedang. Tetapi kasih setia Tuhan tetap ada bersama kita, dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami tabiskan ibadah ini. Salam kasih dari Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, dan amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian diserahkan duduk kembali. Saya akan baca bagian ini untuk kita sekalian. Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama dan ayat kedua. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menjadi jelas untuk kita sekalian bahwa segala sesuatu yang kita jalani, alami, dan nikmati di dunia ini itu telah berlangsung ataupun diatur dan ditetapkan oleh Tuhan. Matinya seorang manusia. Dengan memperhatikan bagian bacaan ini secara baik, apalagi judul untuk segala sesuatu, sekiranya terbentuk dalam pikiran setiap kita bahwa tidak ada sesuatu yang kekal dan abadi. Ibu siap kembali ke rumah, lalu kemudian saya kasih tahu untuk Maitua. Saya bilang, iya, Ibu Tedang punya suami ada sakit, dan sementara ini dirawat di rumah sakit. Jadi barangkali kita ambil waktu untuk kemudian berdoa. Tentu isi doa saya, bahkan isi doa ibu, anak-anak, isi doa keluarga besar, isi doa setiap orang yang mengasihi dan mencintai almarhum adalah sekiranya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan melalui cara, kuasa, dan kehendak Tuhan untuk pulihkan sahabat, suami, ayah, orang yang sangat kita kasih dan kita cintai ini, untuk sembuh dari segala penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Tuhan yang disebut Immanuel itu baik siang maupun malam tetap hadir di tengah-tengah kehidupan ibu bersama dengan anak-anak. Sebagai Allah Immanuel, Dia akan bertanggung jawab kalau hari ini ibu dan anak-anak berduka cita. Berarti besok dan seterusnya Dia akan lakukan yang sesungguhnya, mendatangkan dan menciptakan suasana hati yang damai, bahagia, mewarnai kehidupan ibu bersama dengan anak-anak. Sebabnya biarlah dalam semangat iman yang dipunyai dan dimiliki oleh ibu bersama dengan anak-anak, bahkan keluarga besar, sekiranya dengan hati yang tulus melepaskan papa, suami, orang tua, ayah, teman sekerja, saudara, kekasih almarhum Andarias Patatedang secara tulus kembali kepada Allah. Sebab Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika dia meninggal, sekarang ini dia telah menjadi milik Allah. Kalau dia menjadi milik Allah, berarti kita sudah tahu persis bahwa tempatnya di mana. Paulus bilang
2 Korintus pasal 5 ayat pertama bilang, jika rumah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat di sorga bagi orang-orang yang percaya dan mengasihinya. Kita pastikan bahwa rumah itu disiapkan juga bagi orang tua kekasih ini. Kita pastikan bahwa kini orang tua kekasih kita telah mendiami rumah yang disediakan Allah itu. Dia juga menjadi pemilik rumah itu bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya selalu memberikan pesan moral seperti ini. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kita datang dan melayat ataupun melihat orang-orang kekasih kita yang telah meninggal seperti ini, bagian ini hendak mengingatkan saya bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa bagi kita juga akan ada waktu ini. Kita sementara ada dalam sebuah deretan panjang, masuk dalam sebuah proses untuk menuju ke hal yang satu ini. Saya percaya dan saya tahu bahwa saya pasti meninggal, tapi tidak tahu kapan. Kalau Bapak Ibu dorang terada kapan? Ya, kita juga punya waktu yang sama, tapi kita tidak tahu kapan waktu itu tiba untuk kita. Karena itu pakai dan jadikan hidup kita di sepanjang kita ada di dunia ini secara baik, supaya biar hidup kita adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Jika hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan, Bapak Ibu jangan pernah bertanya, ketika saya meninggal, saya kemana? Tapi Tuhan telah menyediakan tempat di sorga bagi setiap orang yang percaya, mengasihi, dan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oke? Itu firman Tuhan untuk kita sekalian. Juga untuk keluarga, sekiranya bagian firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan menghibur keluarga, bahkan kita semua, supaya kita tetap bersyukur senantiasa. Amin. Dalam iman dan hati kita yang telah menyatu ini, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli, percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, yang terlibat pada Roh Kudus, lahir dari Bapa, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk. Selanjutnya kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 418 ayatnya yang pertama. Bahtera yang dipandu Yesus, panji salib tandanya.
keluarga dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita harus mengerti bahwa dunia yang sekarang ini bukan tempat kediaman yang kekal. Karena itu sebagai orang yang beriman, kita menantikan tempat kediaman dan kehidupan kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh dia almarhum Andreas Patatedang, sarjana hukum. Sekarang kita membawa jasad kekasih kita ini ke tempat perhentiannya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan kekal yang penuh kemuliaan. Berbahagialah semua orang yang mati dalam Tuhan sekarang ini. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Terima kasih, saya saudara-saudara sekalian, bahwa setelah pemakaman dimohon untuk kita kembali ke tempat ini untuk kita melaksanakan ibadah pengucapan syukur dan ungkapan hati yang akan disampaikan oleh keluarga, dan hal ini akan disampaikan oleh pengurus Sangala. Ya, kepada rekan-rekan dari Lapas dan Bapas untuk dapat menyiapkan keranjang bunga dibawa ke mobil yang telah disediakan. Dan acara yang berikut adalah penyerahan jenazah dari keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Daniel Lalo. Keluarga serahkan kepada negara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kerja dari Lapas dan Bapas untuk mengambil tempat dan laporan. Upacara penyerahan jenazah dari keluarga bertumpah kepada Letu Aman. Ya. Jenazah dan lembaga pemasyarakatan pemberangkatan jenazah. Mohon kepada keluarga bantu peti. Kembali bahwa setelah pemakaman kita akan kembali ke tempat ini. Sejajar. Dua banjar. Petugas agar mengambil bagian. Yang mengambil bagian di barisan supaya buka jalan sampai ke sana. Buka jalan lurus, buka jalan. Baik Bapak, Ibu sidang gabungan yang kami hormati, izinkan saya atas nama keluarga menyerahkan ayah, suami, anak terkasih kami Andreas Patatedang
Untuk selanjutnya kami serahkan kepada negara lewat Kalapas kelas 2 B Sorong untuk selanjutnya dilaksanakan prosesi pemakaman. Kepada Bapak Kalapas kami minta dengan hormat untuk menerima almarhum. Kami menerima jenazah almarhum Bapak Andarias Pataset Patatedang, sarjana hukum, untuk dikebumikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, dan selanjutnya petugas untuk mengambil tempat. Pemakaman almarhum Bapak Andarias Patatedang, sarjana hukum, segera dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara dan menyiapkan pasukan. Inspektur upacara mengambil tempat. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara. Laporan Komandan upacara. Bapak Andarias Patatedang, sarjana hukum, siap. Dekat. Apa? Jenazah. Siap. Jalan. Berjalan. Jalan. Kanan. Gerak. Pada jenazah almarhum Bapak Andarias Patatedang, sarjana hukum. Amat. Gerak. 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 Berjalan.
Pakai langkah-langkah saja, injanya enggak apa-apa. Injak saja ya. Iya, terbapak. Sudah, kuat. Jalan saja. Ada satu. Ya, injak kayu ya. Terus lagi ya. Kian. Mari. Ya. Sudah kan? Oke. Jenazah almarhum Bapak Andres Pata Tedang. Sarjana Hukum. Hormat. Rat. Tegak. Rat. Balik kanan. Bubar. Jalan. Ibadah pemakaman. Untuk itu mari kita nyanyikan bersama-sama dalam nyanyian suara gembira. Kasih Yesus nyatalah. Kasih Yesus nyatalah bagiku di kitabnya. Hatinya mengasihi anak tiap negeri. Kitabnya salah. Tuhan Yesus menyebut dengan suara yang lembut, nama saya dan telah saya jadi miliknya. Terang kasih Yesus, terang kasih Yesus, terang kasih Yesus. Suka sini. Tuhan telah memberikan firman-Nya untuk menjadi sumber penghiburan kita. Dengarlah kembali perkataan Yesus ini, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati akan hidup, dan siapa yang hidup serta percaya kepadaku tiadalah akan mati. Aku tahu bahwa penebusku hidup, meskipun kulit tubuhku binasa, tetapi dari dagingku nanti kulihat Allah. Kita masuk ke dalam dunia dengan tidak membawa sesuatu. Demikian pula, kita tidak boleh membawa sesuatu ketika kita keluar. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Segala puji bagi Dia. Kita nyanyi dari suara gembira. Amati pangkunya, itulah pergantian, itu sejahtera dengan malaikat itu, hidungnya bergemar dari istana surga atas lekatnya. Yesus yang perlindungan buat tenagaku, engkaulah gunung, harapan yang teguh, itulah perhentian, itu sejahtera. Silakan untuk mengangkat dan meletakkan peti jenazah almarhum Bapak Andreas Pata Tedang, Sarjana Hukum. Turun. Penatua Ibu Tedang bersama dengan anak-anak kekasih, menantu dan cucu. Setelah kita melihat peti jenazah dari almarhum suami ayah Bapak kekasih Andreas Pata Tedang, Sarjana Hukum, diletakkan di dalam liang lahat ini, maka sekarang kepada Allah yang Maha Kuasa kita serahkan almarhum Bapak kekasih kita
Bapak Andreas Patatedang yang telah meninggal ini. Kita menyerahkan badannya kepada tanah dengan pengharapan yang sungguh kepada kebangkitan dan hidup kekal oleh Yesus Kristus. Kita yakin bahwa pada saat Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaan-Nya, maka bumi dan laut akan mengembalikan orang mati yang di dalamnya. Bersama kita nyanyi dari Rohani nomor 154 ayatnya yang pertama. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Mari kita berdoa. Hamba Tuhan Ibu Penatua Tedang bersama dengan ketiga anak kekasih, baik secara pribadi tapi juga dalam hidup rumah tangga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita semua yang hadir di saat ini, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, menjalani, melakukan dan menyelesaikan berbagai hal yang masih harus kami kerjakan. Harusnya berkewajiban untuk bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 bilang begini, mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ayat 17 bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekarang terimalah berkat Tuhan dan pulang di dalam damai dan sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati hamba Tuhan Ibu Tedang bersama dengan anak-anak kekasih dalam rumah tangga mereka masing-masing pula. Menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami semua yang ada sampai pada saat ini, dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat. Oke, sudah. Sementara itu nanti di atas. Sudah, nanti lagi di atas. Krans bunga secara simbolis. Dan yang pertama, kami berikan kesempatan kepada Bapak Kalapas untuk meletakkan krans bunga. Tidur saja Bapak. Tidur saja salah-salah. Ya. Terima kasih Bapak. Ketua PMTI.